Selamat pagi, berkah dalam. Nama saya Yesbel Sarda Citra dari kelas 12 IPA. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video khotbah sebagai syarat ujian praktik Pendidikan Agama Katolik SMA Hikmah Mandala. Pada khotbah kali ini, saya akan mengangkat tema indahnya kebersamaan. Sebelum mulai berkhotbah, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Kamu berikan hari ini. Saat ini kami hendak mendengarkan firman. Berilah pengetahuan dan bimbingan hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kami. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam kebersamaan adalah hal yang indah. Tidak semua orang dapat merasakan dan hidup di tengah kebersamaan. Seperti halnya orang yang hidup dengan iri hati. Janganlah kita meniru mereka, karena iri hati adalah salah satu sifat manusia yang tidak disukai Tuhan. Seperti yang dikatakan pada Injil Yakobus pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa iri hati dapat membuat kita dijauhi oleh orang-orang yang kita sayangi, sehingga menyebabkan kekacauan dan membuat hati kita penuh akan noda dosa. Pada akhirnya, kita tidak dapat menikmati indahnya kebersamaan yang Tuhan berikan. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam kebersamaan. Seperti yang dikatakan pada Injil Mazmur pasal 133 ayat 1 yang berbunyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup rukun. Tuhan juga menghendaki umatnya untuk hidup bersama. Karena hidup dalam kebersamaan itu indah dan baik. Di mata Tuhan, dengan adanya kebersamaan antar sesama umat manusia, kita bisa menciptakan kenangan bersama dan juga mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Kenangan yang diciptakan bersama dapat kita jadikan pedoman dalam hidup bahwa kebersamaan itu indah. Menciptakan kebersamaan yang indah tidak harus bersama orang-orang di sekitar, tapi juga bisa dengan orang-orang yang kita kasihi, seperti misalnya keluarga. Dalam keluarga, kebersamaan dapat menciptakan suasana yang harmonis, aman, dan tentram. Menciptakan kebersamaan dalam keluarga bisa dimulai dengan cara satu kata dan satu perasaan, seperti yang dikatakan dalam Injil 1 Petrus pasal 3 ayat 8 yang berbunyi, dan akhirnya hendaklah kamu semua setia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang, dan rendah hati. Kita dapat merenungi bacaan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga. Selain bersama keluarga, kita bisa menerapkannya kepada teman terdekat kita atau orang-orang yang kita kasihi di luar keluarga, supaya hubungan kita bersama dengan mereka menjadi lebih erat. Dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,
dapat menciptakan indahnya kebersamaan antar umat manusia di bumi. Mari kita tutup khotbah ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berilah kami kesehatan agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu dengan berat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian khotbah yang bisa saya sampaikan. Semoga khotbah yang saya sampaikan dapat memberikan pandangan mengenai indahnya kebersamaan. Bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Selamat pagi, berkah dalam.